Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Rian atau di pertemuan yang kedua. Kalau kita kemarin di minggu pertama kita sudah membahas sejarah itu apa, kemudian hakikat dan ruang lingkup sejarah itu apa. Sekarang kita mempelajari dua hal. Yang pertama yaitu tahapan penelitian sejarah. Yang kedua manfaat dari sejarah itu seperti apa ya. Kalau Anda bertanya, Pak, semester 1 kok disuruh penelitian? Enggak, saya tidak akan menyuruh Anda melakukan sebuah proses penelitian, tapi di sini Anda harus mempunyai pegangan awal, yaitu apa sih penelitian itu. Kalau Anda sebagai orang-orang intelektual, Anda harus terjun ke lapangan. Seharusnya Anda harus di atas atau meja untuk meneliti sebenarnya kalau Anda MIPA ya, tapi di sini. Oke, untuk itu kita lanjut ke tahapan ya. Di tahapan penelitian sejarah di sini dijelaskan, yaitu yang pertama ada pemilihan topik, yang kedua heuristik, yang ketiga yaitu kritik, yang keempat yaitu interpretasi, yang kelima yaitu historiografi ya. Jadi yang kelima itu historiografi. Kita kupas atau bahas satu persatu ya. Jadi yang dinamakan penelitian itu adalah sebuah proses mencari sebuah kebenaran dengan catatan bahwa kita membuat sebuah rumusan masalah atau sesuatu yang ingin kita buktikan. Jelas kamu paham ya. Yang pertama, pemilihan topik. Poin pertama jelas, ingat topik nanti larinya jelas ke judul ya. Yang kita bahas apa? Kalau kita membahas kesejarahan yang ada di Mojokerto ya, bisa kita membahas tentang sejarah masa kerajaan Majapahit, bisa kita membahas terkait kerajaan atau yang peninggalan Islam. Jadi mindset kita seharusnya nggak boleh kita fokus ke candi yang ada di Trawulan seperti Candi Brahu, Candi Tikus, Jolotundo. Tapi di sisi materi yang lain juga harus ada ya. Misal kalau kita bahas kerajaan peninggalan Islam, yang saya garis bawahi bukan kerajaan. Kalau kita membahas kerajaan itu nanti konteksnya setelah masa Majapahit mulai melemah. Topik Islam yang ada di Mojokerto, misal makam Troloyo, makam Putri Cempo ya, yang anak Trawulan jelas tahu ya. Kemudian masjid-masjid tua di Mojokerto banyak. Pesanggerahan Kutorejo itu ada masjid tua ya. Masa peninggalan kolonial itu rata-rata juga ada masjid-masjid Islam. Kemudian pemilihan topik berikutnya bisa berhubungan dengan masa kedatangan Belanda ya. Setelah Belanda, Jepang juga ada, tapi rata-rata peninggalan di Mojokerto itu seperti di SMP 2 dan sebagainya, kemudian pabrik gula, itu bagian topik, pemilihan topik pada kesejarahan kolonial. Berikutnya, ketika kita sudah memperoleh sebuah judul, kita harus
tahapan yang kedua yaitu mengumpulkan sumber. Ya, jadi mengumpulkan sumber itu seperti apa? Ya, sumber-sumber data tadi ada sumber primer, sumber sekunder, sumber tertulis, sumber tidak tertulis. Itu bagian proses dari heuristik, mengumpulkan data. Judul ada, data dikumpulkan, baru ke tahapan berikutnya. Kita harus memverifikasi. Ya. Anggap saja omongan yang nggak penting itu kan harus disaring dulu. Mana yang penting? Kan nggak mungkin nggak penting semua. Ya, bagian dari verifikasi atau kritik dibagi menjadi dua, ada kritik intern, ada kritik ekstern. Ya, kritik intern sama ekstern ini seperti apa? Ini jadi kita meng-cross check. Ya, kalau kita judul intern, kesumbernya seperti apa? Misal, ini kalau kita bahas tadi masa kolonial, kita harus wawancara tadi, di cross check, bener nggak ini? Ya, ekstern, ada buku bacaan. Oh betul nggak? Kalau betul ya termasuk bagian proses ini. Sesuatu itu harus pembenarannya harus kita pahami. Ingat, dalam sejarah itu pembenaran harus berdasarkan bukti. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuatu hal dalam sebuah peristiwa dan bahkan pengalaman hidup kita sendiri harus kita ada namanya pola perbandingan. Ya, antara A dan B dan C harus kita bandingkan. Bukan kita banding enggak, tapi itu adalah pola perbandingan, itu sangat penting. Dalam organisasi juga penting. Itu untuk organisasian, untuk mata pelajaran sama-sama perang dunia 1 dan 2 maknanya berbeda, dan itu harus kita amati, itu pola perbandingan. Ya. Kemudian penafsiran di dalam konteks keempat ini adalah yang namanya ditafsirkan. Penafsiran itu dari siapa? Dari seorang penulis. Di sini kita mempunyai peranan. Kira-kira ini cocok ditulis enggak? Bagus enggak? Itu kita sendiri. Penafsiran kita ketika kita melakukan sebuah proses penelitian. Dan kita semua nanti akan melakukan, paling tidak kalau dalam sejarah, 5 hal ini yang kita terapkan. Bahkan sampai kuliah nanti, paling kamu nanti akan terjun ke lapangan. Kamu akan meneliti. Jika penelitian kamu, tadi sudah belum saya jelaskan, ada 2 jenis penelitian di sini. Ya. Ada yang tahu penelitian apa dan apa? Yes. Akan disebut gambarnya. Jadi ada 2 jenis penelitian. Yang pertama yaitu ada kuantitatif dan kuan berdasarkan angka, kualitatif berdasarkan deskripsi. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, ada 2 hal yang harus kamu pahami. Kira-kira kamu nanti akan terjun ke BPS, terjun ke lapangan. Kalau BPS, apa sih BPS itu? Yaitu Badan Pusat Statistik. Berarti kamu nanti berhubungan dengan angka, kuantitatif. Tapi kalau terjun ke lapangan seperti ke makam Troloyo, candi, harapannya itu kualitatif. Kual, jadi berdasarkan wawancara, deskripsi, seperti itu. Kembali lagi penafsiran. Jadi penafsiran itu sangat penting bagi seorang penulis. Ya. Kemudian di dalam sebuah historiografi, namanya historio, yaitu sebuah proses penulisan sejarah. Ya. Historiografi adalah bagian dari sebuah proses penulisan sejarah. Penjelasan yang kelima tadi berhubungan dengan historiografi. Nah,
Ada yang pertama tradisional, yang kedua kolonial, yang keempat yaitu nasional. Saya menggunakan di sini ada historiografi modern. Kita bahas satu persatu. Jadi penulisan sejarah itu yang pertama tradisional. Jelas kamu paham sejarah apa saja yang berhubungan tradisional, ya. Jadi tradisional ini nanti maksudnya itu berhubungan dengan kerajaan. Kalau di Mojokerto, kerajaan Majapahit. Sifatnya apa? Biasanya istana sentris. Ciri yang paling utama istana sentris. Ada raja. Kamu harus paham, raja tadi itu Hindu Buddha. Kalau sultan Islam bahasanya, atau kesultanan, ya. Yang pertama tradisional, yaitu jelas ketika Anda membahas penulisan sejarah berhubungan dengan kerajaan, ya, baik itu Hindu Buddha, kemudian itu Islam, ya. Berarti penulisan sejarah atau historiografi bagian dari historiografi tradisional, ya. Kemudian berikutnya terkait masalah kolonial. Berarti kolonial Belanda, jelas kamu paham. Jadi historiografi dan sejarah berdasarkan Nederland atau Neerlandocentris. Neerlandocentris Belanda. Yang kolonial berarti Belanda, karena berhubungan dengan tadi arsip-arsip di Indonesia rata-rata yang nulis orang Belanda, karena kita lebih banyak dijajah oleh orang-orang kolonial, sehingga itu berpengaruh pada proses penulisan sejarah. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa bangsa Indonesia tidak pernah menulis, bahkan jarang? Itu PR kita sebenarnya. Karena pada masa penjajahan Belanda, orang-orang terpelajar, orang-orang terdidik pada saat itu sangat sedikit. Beda kalau sekarang. Pada saat itu orang-orang Belanda yang banyak, karena mereka yang sering membuat buku, tulisan dan sebagainya. Dan ciri khasnya mereka suka menulis, itu kelebihannya. Makanya sekarang kita galakkan literasi itu sangat penting, ada keterkaitan dengan konsep ini sebenarnya. Kemudian yang ketiga yaitu historiografi nasional. Jadi tahapannya kapan? Kalau kita berbicara nasional, berarti itu kita setelah 17 Agustus. Ketika kita merdeka itu sudah kita nasional. Yang kita bahas bisa berhubungan dengan penulisan sejarah nasional. Bisa, contohnya ada yang tahu Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, itu bagian dari sejarah atau historiografi nasional. Misalkan di sini ada tulis Orde Lama, Baru, ini adalah Reformasi. Semoga kalian ingat, ya. Orde Lama siapa? Jadi Orde Lama itu ya Pak Soekarno, R. Soekarno. Kalau Orde Baru apa yuk? Orde Baru yaitu Soeharto. Reformasi Anda menyatakan B.J. Habibie. Itu bagian dari klasifikasi historiografi tradisional sampai modern, ya. Soal yang pertama, ya, sini ada soal yang pertama, saya tulis berhubungan dengan kolonial. Ingat, soal yang pertama berhubungan dengan kolonial. Tuliskan sejarah kolonial
yang ada di Mojokerto. Kalau ada kesulitan, bisa lingkupnya saya perluas di Jawa Timur. Ya. Di soal yang pertama, Anda tuliskan di buku catatan sejarah kolonial yang ada di Kabupaten atau Kota Mojokerto. Kalau ada kesulitan, silakan cari sejarah kolonial yang ada di Jawa Timur. Tidak boleh di seluruh Indonesia. Ya. Terlalu luas itu nanti ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kalian pahami, istilah-istilah penting dalam sejarah, yaitu yang pertama yaitu periodisasi. Kemudian ada kronologis. Kemudian ada kronik. Ini adalah istilah-istilah yang harus kalian pahami dalam sejarah. Ya, kalau kita membahas periode, apa sih itu periodisasi? Berarti itu adalah proses pembabakan. Pembabakan waktu. Ya. Di sinilah contohnya. Kalau kita artikan periodisasi, masa tradisional itu kan banyak kerajaan apa saja. Zaman kolonial ini adalah contohnya ketika Inggris datang ke Indonesia, ada tanam paksa dan sebagainya, itu kan bagian dari kolonial, klasifikasinya. Contohnya pembabakan ini bisa dicontohkan dari ketiga hal ini. Tapi kalau kronologis ini nanti adalah peristiwa yang disusun secara urut, diurutan. Ya, ada urut 17 Agustus, ingat ini 17 Agustus, sebelumnya ada peristiwa Rengas Dengklok misal, setelahnya ada proklamasi, setelah proklamasi ada sidang PPKI 18 Agustus. Kalau kita pahami, baru pada saat sidang PPKI itu Indonesia baru ada presiden dan wakil presiden. Ketika merdeka, apakah ada presiden? Belum ada. Ini ada sebagai wakil bangsa Indonesia. Tahapan ini 16, 17, 18 ini bagian dari urut atau sejarah itu runtun, disebut kronologis. Kalau kronik ini cenderung pada berita Cina. Ada Mahuan, ada Cheng He, ya. Jadi kronik ini adalah tulisan dari orang-orang Cina. Jadi selain orang-orang kolonial yang nulis, ternyata dalam kesejarahan Indonesia banyak juga kronik-kronik dari Cina, ya, yang menulis sebuah kesejarahan di Indonesia. Makanya kalau kita membahas tentang golongan yang ada di Indonesia, tidak bisa lepas dengan 3 golongan, ya. Kalau di masa Belanda, ini perlu Anda pahami sebagai materi tambahan. Kalau masa Belanda, orang Cina, jadi di sini ada, kalau kita bahas masalah kolonial, ya, di sini ada 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan, ingat, ada namanya pribumi, ya. Kemudian setelah pribumi, di sini yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ya, orang Cina letaknya di mana? Sekali lagi, orang Cina diletakkan di bagian tengah, ya. Jadi ini adalah orang timur asing atau timur jauh. Pribumi ini nomor 3, ya. Kalau kita susun sebenarnya ini ada di bawah,
ya pribumi. Yang nomor pertama jelas siapa? Ya orang barat, ya, atau disebut sebagai, di sini ada yang paling bawah dari pribumi timur asing, ini adalah bangsa barat. Nomor 1, ingat, bangsa barat nomor 1, kita nomor 3. Kalau di Jawa ada 3 konsep juga, ya, ada abangan, ada santri, ada priai. Nah, biar kamu tahu, kamu kalau di Jawa harus ada 3 konsep. Nek gak wonge iku abangan iku yang percaya sama kelnik rek. Yang kedua, santri-santri itu orang yang tengah, pedagang, kemudian dikategorikan sebagai sini santri ku sing arek pondok. Sing priai iki tokoh agama, pejabat. Ternyata klasifikasi itu sudah ada ketika zaman ini. Dan itu harus kalian pahami. Bangsa barat itu nomor 1. Kok bisa? Ya bisa. Itu karena kelemahan kita sebagai bangsa yang tercacah. Yang terakhir yaitu berhubungan dengan fungsi atau namanya manfaat sejarah. Ya, kalau Anda mengatakan fungsi sejarah, nah, kelas tadi yang pertama edukatif, kemudian ini adalah rekreatif, imajinatif, kemudian ini adalah reflektif, oke. Nah, untuk pengertiannya, dari fungsi atau ada mengatakan manfaat sejarah itu ada edukatif. Jadi fungsi sejarah yang untuk pembelajaran. Jadi kita lihat konteksnya di sini yaitu sebagai pembelajaran. Ada ilmu baru sebagai ilmu tadi yang kita pahami. Kalau rekreatif, namanya rekreatif ya senang-senang rekreasi. Rekreasi kemana? Ke candi, tujuan lainnya, ya, museum, ya. Ini bagian sejarah itu fungsinya untuk rekreasi, makanya kalau orang-orang sejarah itu banyak mainnya. Kamu saja sama nih, ketika kalau nggak ada pandemi, ketika ada study tour, jalan-jalan ke objek sejarah. Misal kalau kemarin ke Museum Ambarawa yang tahun kemarin dan objek-objek lainnya, ya, imajinatif, ya. Jadi kita nih berimajinasi. Jadi kalau kita ada imajinasi, ingat kata-kata ini. Nah, jadi kata-kata ini hanyalah tambahan saja. Berimajinasi. Contoh, ini adalah segaran. Segaran itu apa? Kolam. Kalau yang nggak tahu segaran, kolam segaran. Kita berimajinasi kalau kita belajar sejarah. Zaman saat ini kita berimajinasi. Zaman masa lampau, seolah-olah kita hidup pada masa kerajaan Majapahit. Kita di pinggir kolam segaran, menikmati jamuan yang luar biasa, menikmati pemandangan yang bagus. Sebelah timur ada gunung Penanggungan, pemandangan yang asri. Berimajinasi, tapi bukan panjang angan-angan, bukan. Kita zaman biyen iku ngene lho rek. Nah, wis bahasa kasarnya ngono wis. Reflektif, sebagai bentuk wacana bahwa kita harus mengevaluasi pada masa lalu seperti apa, ya.
merefleksikan diri kita. Kerajaan Majapahit bisa hancur karena ini. Hampir sama. Dikategorikan Indonesia sebuah bangsa besar ini, kalau kita semua nggak bisa menjaga, notabene nanti akan hancur seperti kerajaan-kerajaan pada masa lalu. Contohnya kerajaan-kerajaan besar Majapahit. Nah, kita harus mampu merefleksikan gimana caranya Majapahit ini, kesalahan-kesalahan masa lalu itu tetap kita evaluasi. Ya, kunci terpenting dalam sebuah kehidupan itu bisa mengevaluasi, merefleksikan. Kalau diri kita, aku biyen ngene sing ini guyone arek sing lanang biasa biyen rokokan ya. Sing biasa tanda kutip lah. Nek mlebu SMA puri ya aja sampai yang buruk-buruk, harus menjadi orang yang lebih baik. Model variannya. Ini harus menginspirasi. Soekarno. Wes. Ini adalah tokoh-tokoh Insinyur Soekarno. Ya, kemudian ada Hamka, Hatta. Ya, mungkin kalau Anda pernah mendengar kata-kata dari Soekarno, selain tadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ada kata-kata penting gitu dari the founding father kita, yaitu berilah saya 10 pemuda, ya, maka akan guncang dunia. Bukan guncang Indonesia saja, dunia diguncang dengan 10 pemuda. Makanya di tangan pemuda itu ada sebuah perubahan. Yang Parien mengatakan itu adalah salam Pancasila, salam pemuda, tetap semangat, sukses juang, itu harapan bangsa kita, kamu semua itu. Kemudian ada tokoh inspiratif, ya, Buya Hamka. Kalau Anda lihat Buya Hamka, kata-kata yang sering menginspirasi saya juga ada banyak sekali. Salah satunya, kalau Anda hidup sekedar hidup, ya kera di hutan hidup. Masa kamu saya samakan dengan kera? Kan nggak mungkin. Makanya buat hidup itu berarti, ya, hidup berarti. Sangat bagus kata-kata Buya Hamka. Silakan cek di internet Anda. Kalau Anda, saya ulangi, kalau Anda hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau Anda sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Di situ kita bisa menelaah. Yang membedakan kita punya otak, beda dengan hewan. Tolong digaris bawahi. Kemudian pesan moral dari saya yaitu terakhir, urip hidup. Saya nggak bisa bahasa Jawa, urip itu ya urip hidup. Di dalam hidup itu ada proses, kita harus jalani itu, ya. Kita dilahirkan untuk bekerja keras, bersaing, urap. Kita ketika kamu di SMA Muda harus membaur. Ini pesan saya, terutama yang kelas 10 yang merasa belum punya teman. Silakan membaur, kenalkan diri Anda. Harus mengenal guru-guru, harus urap. Bagian dari sosialisasi. Ini tadi hidup, nah tulis hidup. Ya, sampai nek gak urip mati gak boleh. Belum bermanfaat, harus memberikan manfaat kepada yang lain dulu. Urap, harus bersosialisasi. Itu penting. Ya. Kemudian urup itu nanti akan mendapat sebuah manfaat atau ilmu
bahasane Pak Rian oleh Kijolan. Ketika kamu bersosialisasi, ketika hidup bersosialisasi, maka kamu nanti akan mendapat kijolan atau suatu hal di dalam kehidupan kamu, baik itu ilmu, manfaat dari ketika kamu tadi berinteraksi. Nah, tugas yang kedua. Tadi kan yang pertama, sekarang tugas nomor 2. Silakan dikerjakan di buku catatan. Ya. Berilah contoh. Sekali lagi, soal nomor 2, Rek. Berilah contoh, ya, fungsi sejarah berdasarkan edukatif, rekreatif, imajinatif, reflektif, inspiratif. Contohnya apa? Ungkapkan dengan kata-katamu. Ya, edukatif. Misal hari ini saya mendapatkan ilmu pembelajaran yang baru dari Pak Rian, materi tentang bla 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 bla. Ya, inspiratif. Saya mempelajari ya tentang biografinya Muhammad Yamin. Wah, seperti itu. Ya. Sekali lagi soal yang kedua, sebutkan contoh dari poin-poin 1 sampai dengan 5. Kamu kembangkan dengan bahasa kamu. Oh, contohnya edukatif itu gini, Pak Rian. Contohnya fungsi rekreatif seperti ini. Contoh, saya ulangi. Contoh. For example, contohnya apa? Harus bisa. 2 soal di pertemuan kedua sudah cukup. Next, pertemuan berikutnya nanti kita ada materi baru. Ya, bisa nanti kita selingi dengan materi-materi dari Clipper School, kemudian bisa Google Classroom. Ya. Jadi materinya seperti itu. Kemudian nanti kalau memang biasanya Pak Rian ada 2 tugas, yaitu berupa artikel ilmiah, yang kedua makalah. Artikel ilmiah untuk individu, makalah untuk kelompok. Tapi berhubung kita pandemi, kamu selamat, Rek. Ya, kamu nanti kayaknya akan mendapat hanya artikel ilmiah saja, 1 orang 1 tugas selanjutnya. Sabar. Ya, sekarang tugas itu terlebih dahulu. Perjumpaan nanti akan dilanjut materi berikutnya berhubungan dengan manusia purba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.